Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Sopentusman dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang terdiri dari identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Identifikasi fonem. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu identifikasi fonem dan apa itu fonem sendiri. Jadi, identifikasi fonem adalah proses untuk menentukan bunyi bahasa yang dapat membedakan makna dari sebuah bahasa. Fonem itu sendiri adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna dan juga gambaran dari satu atau jumlah font, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup, maupun huruf konsonan atau huruf mati. Adapun jenis-jenis fonem yang terdiri dari beberapa, yang pertama yaitu vokal. Vokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal atau monoftong yang meliputi a, i, u, e, o, dan vokal rangkap atau difton yang meliputi ai, au, dan oi. Vokal itu sendiri dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Terdiri dari vokal tinggi seperti i, u. Kedua yaitu vokal madya, terdiri dari e, o, o. Dan yang ketiga yaitu vokal rendah, terdiri dari a. Yang kedua yaitu berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Yang pertama yaitu vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan. Misalnya yaitu i, e, dan a. Vokal tengah yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah di bagian tengah, misalnya e. Vokal belakang yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang, atau yang biasa disebut dengan pangkal lidah. Misalnya yaitu u, o, dan a. Yang ketiga yaitu berdasarkan struktur. Terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu vokal tertutup, di mana vokal tertutup adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah yang diangkat setinggi mungkin, mendekati langit-langit. Yang termasuk vokal tertutup adalah fonem i dan u. Kedua yaitu vokal semi tertutup, di mana vokal semi tertutup adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah yang diangkat sepertiga di bawah tertutup, atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah. Yang termasuk vokal semi tertutup adalah fonem c dan o. Ketiga yaitu vokal semi terbuka, atau biasa disebut dengan half open atau vokal semi terbuka, di mana adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah, atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Yang termasuk vokal semi terbuka adalah fonem e dan o. Vokal yang terakhir yaitu vokal terbuka. Vokal terbuka adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A dan A. Dengan demikian, kedua fonem tersebut merupakan vokal terbuka. Yang keempat yaitu berdasarkan bentuk bibir. Yang pertama vokal bulat.
di mana vokal bulat yaitu diucapkan dengan bentuk bibir bulat, terbuka bulat contohnya itu O, tertutup bulat contohnya itu U. Kedua yaitu vokal netral, yaitu diucapkan dengan bentuk bibir dalam posisi netral, misalnya vokal A. Ketiga yaitu vokal tak bulat, yaitu yang diucapkan dengan bentuk bibir terbentang melebar. Contoh vokalnya yaitu I, E, dan A. Jenis yang kedua yaitu konsonan, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan menurut Marsono 1999-60, konsonan dapat dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan arus udara dihambat secara penuh dan dilepaskan secara tiba-tiba, berdasarkan tempat hambatan atau artikulasinya. Konsonan hambat letup dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu konsonan hambat letup bilabial seperti P dan B. Kedua yaitu konsonan hambat letup apikodental yaitu T dan D. Ketiga, konsonan hambat letup apikoalveolar yaitu T dan D. Keempat, konsonan hambat letup apikopalatal terdiri dari T dan D. Kelima, konsonan hambat letup mediopalatal seperti C dan J. Keenam, konsonan hambat letup dorsovelar yaitu K dan G. Ketujuh, konsonan hamzah atau glottal plosive glottal stop. Seperti contohnya yaitu tanda tanya. Dan yang terakhir yaitu konsonan geser atau frikatif seperti F, V, S, Z, dan X. Kedua, konsonan nasal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung. Konsonan nasal dapat dibedakan menjadi yang pertama, nasal bilabial atau M. Kedua, nasal apikoalveolar seperti N. Ketiga, nasal mediopalatal, contohnya N. Keempat, nasal dorsovelar, contohnya N. Dan yang terakhir yaitu konsonan sampingan atau lateral atau seperti I. Ketiga yaitu konsonan paduan, di mana adalah konsonan yang terbentuk dengan menghambat arus udara dari paru-paru secara penuh dan kemudian dilepaskan pelan-pelan. Yang keempat yaitu konsonan sampingan atau lateral, di mana merupakan konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat arus udara dari tengah rongga mulut sehingga udara keluar dari samping. Konsonan yang dihasilkan disebut sampingan apikoalveolar. Contohnya itu I. Kelima yaitu konsonan frikatif atau geseran, di mana merupakan konsonan yang dihasilkan dengan menyempitkan arus udara dari paru-paru. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu konsonan geseran labiodental, seperti contohnya F dan V. Kedua yaitu konsonan geseran apikodental, seperti O. Yang kedua yaitu konsonan geseran apikopalatal, contohnya R. Yang keempat, konsonan geseran laminoalveolar,
contohnya S dan Z. Dan yang kelima yaitu konsonan geseran dorsovelar, contohnya X pada hilaf. Dan yang terakhir yaitu konsonan geseran laringal seperti H. Yang keenam yaitu konsonan getar atau trill. Konsonan getar merupakan konsonan yang dibentuk dengan menghambat udara dari paru-paru dengan cepat dan berulang-ulang. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan getar terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu konsonan getar apiko-alveolar, contohnya yaitu R. Kedua, konsonan getar uvular, contohnya R dalam bahasa Prancis. 7. Konsonan sentuhan, di mana merupakan konsonan yang dibentuk dengan menghambat udara dari paru-paru satu kali. 8. Yaitu konsonan sentuhan kuat. Konsonan sentuhan kuat sama seperti konsonan sentuhan. Hanya saja, konsonan sentuhan diserta ancang-ancang sehingga sentuhan antara artikulator pasif dengan aktif lebih kuat. Dalam bahasa Indonesia tidak ada konsonan sentuhan kuat. Dan yang kesembilan yaitu semivokal, di mana merupakan konsonan yang ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Berdasarkan tempat artikulasinya, semivokal dibagi menjadi yang pertama yaitu semivokal bilabial dan labiodental, seperti contohnya yaitu W. Kedua yaitu semivokal mediopalatal, contohnya yaitu Y. Jenis fonem yang ketiga yaitu diftong. Difton terdiri dari beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama difton naik, atau sering disebut dengan rising diphthongs. Difton naik merupakan vokal yang diucapkan dengan posisi lidah vokal kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Diftong ini juga disebut diftong menutup atau closing diphthongs. Pada bahasa Indonesia memiliki 3 jenis diftong naik, yaitu yang pertama diftong naik menutup maju. Contohnya itu A, I dalam kata yang misalnya yaitu pakai dan tupai. Kedua yaitu diftong naik menutup maju. Contohnya yaitu I. Misalnya pada kata amboi, sepoi-sepoi. Yang ketiga diftong naik menutup mundur. Contohnya yaitu A, U. Contoh katanya yaitu kacau dan saudara. Yang kedua yaitu diftong turung atau falling diphthongs. Diftong turung adalah kebalikan dari diftong naik, yaitu ketika posisi lidah vokal kedua lebih rendah dari vokal pertama. Contoh diftong turung pada bahasa Inggris yaitu diftong I, E pada kata air. Yang ketiga diftong memusat, di mana merupakan vokal yang diucapkan dengan menggerakkan lidah ke vokal tengah sentral. Diftong memusat terdiri dari diftong naik menutup memusat. Contohnya itu M, E, C. Dan diftong naik menutup memusat contohnya yaitu E dan E. Misalnya dalam kata tree. Jenis yang keempat yaitu kluster, di mana kluster adalah gugusan konsonan dalam batas silabel. Kluster juga merupakan dua konsonan yang dibaca satu bunyi, contohnya yaitu drama dan struktur. Yang ketiga yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu distribusi fonem vokal, dan yang kedua yaitu distribusi fonem konsonan. Terakhir,
Realisasi dari fonem. Pengertian dari realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa juga memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan, dan juga realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam. Dari sebuah fonem itulah yang disebut dengan atau alofon. Contoh realisasi fonem yang pertama yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada kata sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I pada seperti kata pada tembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan I dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Contoh kedua yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset atau bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Contoh yang ketiga yaitu fonem K yang pada posisi awal onset K seperti pada kata kaki akan direalisasikan secara berbeda dengan tanda tanya pada anak atau telak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dalam contoh tersebut adalah bunyi K dan bunyi tanda tanya. Dan kedua-keduanya dapat dikatakan sebagai alofon dari fonem. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.